Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Dipanggil kakak saja kalau ini. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kalau kita mulai dengan membaca doa ya terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan kita lebih lanjut, langkah ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing berbagi. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pimpinan doanya ya. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, apakah kalian sudah saling kenal? Belum. Oh, belum ya. Oke, karena belum saling kenal ya, jadi kakak akan menyuruh kalian untuk memperkenalkan diri, yang dimulai dari kakak sendiri. Karena mungkin ada yang belum kenal kakak, jadi perkenalkan nama saya Puji Ayotara, bisa dipanggil Kak Puji atau kakak saja supaya lebih mudah. Kak. Terus silakan sih. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Syafira, biasa dipanggil Ali. Lanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Gita. Sekarang biasa dipanggil Bajir. Halo Kak Juli. Halo Ren. Perkenalkan nama saya Yusuf, biasa dipanggil. Halo semua. Kenalkan dari Mandiri. Halo, Mel. perkenalkan nama saya Niti Orang biasa dipanggil Lala. Halo Lala. Oke, karena semua sudah perkenalan dan mungkin sudah saling mengenal ya. Apakah kalian tahu tidak kegiatan kita hari ini akan melaksanakan apa? Berjalan kelompok. Betul sekali. Ya, karena belum dia tahu sudah dikasih tahu sama semua. Jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, kalian tahu tidak apa itu konseling kelompok? Tidak. Oh, belum pernah ya laksanakan kayak gitu. Mungkin sudah Bu. Sudah? Kalaupun sama mereka konseling kelompok itu yaitu permasalahan yang dipecahkan secara kelompok. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Yun. Jadi benar sekali bahwa konseling kelompok itu suatu pemecahan masalah yang dilaksanakan secara berkelompok seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jadi dalam sebuah konseling kelompok itu ada yang disebut dengan sebuah asas. Nah, asas atau norma. Asas dalam konseling kelompok itu ada beberapa ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kalian katakan di sini kalian tidak perlu khawatir karena akan menjadi rahasia kita dan cukup kita tahu sampai di sini saja. Dan yang kedua itu ada yang dikatakan asas kesukarelaan. Nah, kalian berkumpul di tempat ini pun sudah termasuk dari asas kesukarelaan ya, karena kalian sudah bersukarela untuk datang ke tempat ini. Dan yang terakhir itu asas keterbukaan. Jadi di asas keterbukaan itu berarti bahwa kalian secara terbuka menyampaikan apa permasalahan yang mungkin sedang kalian alami pada saat ini. Bagaimana, kalian sudah paham? Oke, karena kalian sudah paham dan sudah kakak selesai memaparkan asasnya, bagaimana kalau kita buat kontrawak ya? Ada yang mengajukan seberapa lama kegiatan kita akan berlangsung? Oke, silakan ya. Berapa? 45 menit. 45 menit. Bagaimana yang baik, setuju atau tidak? Setuju. Iya. Oke, kegiatan kita akan berjalan selama 45 menit ke depan. Oke? Bagaimana, sudah siap semua untuk melaksanakan konseling kelompoknya? Siap. Oke, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa konseling kelompok itu pemecahan masalah dilaksanakan dalam berkelompok. Jadi kakak minta sekarang itu kalian menyampaikan permasalahan apa yang sedang kalian alami pada saat ini. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan ya. Silakan. Permasalahan mereka mungkin dari misalnya berkonsentrasi dalam belajar. Oh, susah berkonsentrasi dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya. Kalau saya pribadi pas memiliki permasalahan dengan keluarga. Jadi di mana saya ini agak kurang perhatian, bukan agak sih Kak, emang kurang perhatian banget Kak. Jadi terlebih lagi saya dibandingkan dengan adik saya, di mana adik saya memang memiliki kelebihan
di mana prestasinya agak tinggi, jadi saya semakin terlupakan. Saya dianggap sebagai anak yang bukan dari keluarga tersebut. Jadi saya berusaha mungkin untuk mencari perhatian mereka agar kembali atensinya kepada saya. Oke, saya paham tentang permasalahan kami ya. Jadi permasalahan kami di sini jadi terbilang sangat sensitif ya karena menyangkut tentang keluarga. Baik, selanjutnya permasalahan dari teman-teman. Masalah saya itu saya indeks Oh, kesehatan meme ya. Oh, biasa-biasa itu dalam tidak menyepelekan, tapi memang bisa diam pada umur sekarang sudah terlalu sangat sering terjadi. Oke. Selanjutnya permasalahan dari semua. Permasalahan saya itu kayak kurang percaya diri gitu. Oh, kurang percaya diri kan. Oke. Selanjutnya Kalau saya sendiri kok sulit beradaptasi sama sulit dalam beradaptasi ya. Kalau yang terakhir, Kalau saya kurangnya motivasi belajar. kurang motivasi belajar ya. Oke, semua permasalahan sudah kita sebutkan ya. Nah, karena waktu kita terbilang cukup terbatas, nah kakak minta kepada kalian untuk memilih permasalahan siapa yang akan kita bahas pada pertemuan kita tadi. Oke, silakan semua menurut kamu siapa? menurut saya permasalahan paling menarik karena permasalahan itu sangat tinggi untuk dibahas. Oke, menurut semua itu permasalahan tadi bagaimana kalau teman-teman yang lain setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju ya. Jadi permasalahan kali ini tuh kita akan membahas tentang permasalahan dari Anjali. Nah, kepada Kak Jri mungkin bisa diceritakan ulang ya secara spesifik permasalahannya yang mengenai keluarga itu. Jadi begini Bu, orang tua saya itu jarang memperhatikan saya, jadi mereka lebih peduli terhadap adik saya. Nah, saya juga ingin diperhatikan seperti adik saya Bu. Nah, mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya karena dia lebih pintar dibanding dengan saya. Saya cukup tahu saya cukup tahu diri dengan kemampuan saya, tapi saya tidak tahu Ibu, makanya saya mencari perhatian dengan menjadi nakal. Saya ingin mereka juga memperhatikan saya dengan baik. Jadi saya tuh kadang-kadang karena saya membutuhkan perhatian mereka, jadi di sekolah saya kadang bolos Ibu, saya kadang meninggalkan beberapa pelajaran seperti itu. Oh, oke. Jadi untuk pemborosan dari bidang diperhatikan dari keluarga itu kamu menjadi bersikap menjadi nakal ya? Iya. Seperti itu. Oke. Ada yang bertanya kepada teman-teman? Ya, silakan. Jadi untuk Fajri, kenakalan apa yang biasa kamu lakukan? Jadi saya sering membolos, saya jarang masuk ke kelas, saya juga pernah berkelahi dengan teman saya. Apakah kamu melakukan itu semua semata-mata agar dapat perhatian dari orang tua kamu? Benar, itu saya lakukan agar mereka sadar bahwa saya juga ingin diperhatikan. Saya capek dengan mereka yang selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya. Nah, kita mau bertanya. Jadi apakah dengan cara yang seperti itu, apakah itu berhasil mendapat perhatian dari kedua orang tuamu? Pernah Ibu, pernah sekali ketika saya pertama kali ketahuan membolos, wali kelas saya langsung memberikan surat panggilan untuk orang tua saya. Jadi wali kelas saya langsung menghubungi orang tua saya, dan setelah itu mereka sedikit memperhatikan saya. Jadi saya berpikir bahwa mereka akan memberikan perhatiannya kepada saya ketika saya melakukan kesalahan atau melakukan kenakalan seperti itu. Oh, jadi ada yang mau bertanya kepada Pak Junior? apakah cara itu berhasil untuk selamanya? Iya, apakah pertanyaan dari Lumian itu apakah dengan cara seperti itu yang pernah sekali mendapat perhatian, apakah itu bertahan selamanya? Tidak Ibu, hanya pada saat itu mereka memberikan perhatiannya. Jadi saat saya berbuat nakal lagi, mereka malah memarahi saya dan mengabaikan saya. Jadi hal itu membuat saya marah dan akan tetap menjadi seperti ini. Maksud dari Fajri seperti ini itu apa? Saya akan tetap menjadi anak nakal. Jadi kamu akan tetap menjadi anak nakal. Saya akan tetap menjadi anak nakal itu.
kamu seperti itu karena kamu merasa tidak punya pilihan? Jadi tidak seperti itu. Saya hanya bingung bagaimana cara saya agar orang tua saya itu mau membagi perhatiannya kepada saya. Oke, terima kasih atas pemaparan yang telah lakukan. Jadi hal yang bisa saya tangkap di sini, kamu itu ingin memperbaiki perilakumu agar mendapatkan perhatian dari orang tua. Benar seperti itu ya? Betul ya? Apakah kamu pernah meminta anak kamu untuk diperhatikan? Tidak pernah. Pak, kenapa? Karena saya sering merasa kecil di dekat orang tua dan adik saya. Saya lebih memilih memendamnya karena saya tahu pasti nantinya saya akan diminta seperti adik saya dan kembali dibandingkan dengan adik saya. Jadi keinginan kamu ingin diperhatikan seperti adik kamu dan tidak dibanding-bandingkan dengan adikmu. Iya. Jadi dengan melakukan kenakalan, kamu berharap untuk orang tuamu akan memperhatikan seperti itu ya? Iya Bu, kalau tidak seperti itu saya harus berbuat apa lagi? Tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dibandingkan dengan adik kamu. Apa kamu tahu kenapa orang tuamu sering membandingkan kamu dengan adik kamu? Apa karena perilaku saya ini? Bagaimana kamu membandingkan perilakumu dengan perilaku adikmu? Adik saya ini tidak pernah berbuat nakal. Dia selalu masuk ke kelas tepat waktu. Dia selalu mengerjakan tugasnya, tidak pernah membolos apalagi berkelahi. Tetapi perilaku saya tidak. Perilaku saya adalah kebalikan dari perilakunya. Jadi menurutmu perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tuamu? Tentu saja perilaku yang seperti adik saya ini. Jadi bagaimana menurutmu perilaku selama ini? Menurut saya ini tidak akan berhasil untuk menarik perhatian orang tua saya. Saya rasa senakal apapun saya, orang tua saya sama sekali akan tampil mengabaikan saya. Iya, silakan. Jadi Fajri, kamu ingin merubah perilakumu dan mendapatkan perhatian dari orang tuamu, atau kamu ingin tetap dengan perilaku itu dan kamu tadi mengatakan orang tua kamu akan tambah mengabaikanmu? Saya ingin berubah jika saya ingin diperhatikan juga oleh orang tua saya. Tapi jika orang tua saya tidak memperhatikan saya, mungkin saya rasa akan tetap seperti perilaku tersebut. Oke, jadi itu adalah pilihan kamu ya. Kamu harus bisa berkomitmen dengan pilihanmu agar kamu dapat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Seperti itu ya Pak Juri ya. Oke, jadi menurut saya hal yang perlu kamu lakukan di sini adalah kamu harus tetap berkomitmen tentang sesuatu karena kamu tahu sendiri bahwa dengan berlaku bersikap nakal seperti yang selama ini kamu lakukan, hal itu malah tidak membuahkan hasil dalam malah menjadi dampak negatif kepada dirimu sendiri. Jadi terkadang di sini hal yang mungkin bisa kamu lakukan adalah kamu bisa berkomitmen dengan pilihan kamu dan kamu bisa agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan Fajri? Apa kamu sudah paham sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan ke depannya? Ya Bu, saya jadi bisa paham bahwa saya akan konsisten dengan pilihan saya untuk kedepannya. Jadi saya akan berubah dan memilih untuk lebih baik lagi. Oke, menurut kakak permasalahan Fajri itu sudah diselesaikan ya, bagaimana? Oke, untuk evaluasi kamu mungkin bisa dilakukan pada minggu depan pertemuan selanjutnya sekaligus membahas salah satu permasalahan dari teman konsul kita hari ini. Untuk pertemuan kedepannya mungkin permasalahan siapa yang bisa akan dipikirkan? Permasalahan lain. Oke, permasalahan ya, bagaimana kita lihat lagi setuju? Setuju Bu. Oke, pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang permasalahan Lala sekaligus menjadi evaluasi dari permasalahan dari Fajri pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Jadi dari kegiatan kita hari ini yang membahas tentang permasalahan saya bisa mengambil kesimpulan di mana kita membahas masalah saya dapat mengambil kesimpulan di mana bahwasanya berperilaku buruk bukan berarti setelah lebih perhatian kita, tapi malah semakin menjauhi kita, semakin mengabaikan kita. Jadi alangkah baiknya ketika kita kekurangan perhatian, lebih baik kita memilih jalan yang lebih baik. Jadi kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita seperti itu.
Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan dari Pak Joni. Saya rasa cukup ya, karena waktu juga sudah habis. Jadi, nah sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, kita lebih baik kita bakal terlebih dahulu. Ada yang mau pilih Pak? Saya Kak. Oke, silakan. Baik setelah mengikuti yang kali ini kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, doa dimulai. Oke, terima kasih atas partisipasi